Ini terkait kontrak atau surat perjanjiannya atau surat pengalamannya. Nah, di sini ya ada 100 sampai 1 megabyte. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait pengisian dalam riwayat kerja teman-teman ya. Dalam riwayat kerja dan kebetulan di sini admin akan bagikan baik sebenarnya guru maupun non guru sebenarnya teman-teman ya terkait riwayat kerja ini. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Nah oke, buat teman-teman semua yang belum buat akun silahkan buat akun, dan yang sudah buat akun silahkan klik bagian masuk ini teman-teman ya. Silahkan klik bagian masuk, dan di sini admin lanjut saja di bagian formasi. Oke, dan kita masukkan dulu captchanya B675. Oke, nah di sini kita sudah masuk di bagian riwayat teman-teman ya. Kita sudah masuk di bagian riwayat, dan kita masukkan di sini nama pekerjaan kita. Masukkan nama pekerjaan kita, apakah kita seorang guru, terus unit kerjanya di SDN mana, atau SMP begitu teman-teman ya. Atau mungkin jika sebuah perusahaan ya silahkan dimasukkan, dan deskripsikan atau ceritakan secara singkat dan padat terkait pekerjaan teman-teman semua ya. Oke, kita misalnya unit kerjanya SMPN 1, terus kita klik di bagian deskripsinya, kita masukkan pengalaman kerja kita. Saya mengajar ya. Nah, kita oke, ini admin hanya sekedar mencontohkan teman-teman ya. Di SMPN 1 Nusantara. Oke, dan seterusnya ya. Silahkan teman-teman sesuaikan saja. Nah, di sini ada riwayat kerja, ada penulisan ilmiah dan lain-lain teman-teman ya. Dan kita bisa klik di bagian tambah pekerjaan ya. Ini di bagian tambah pekerjaan. Nah, ini ada riwayat. Kita klik, dan di sini jelas sekali ada nomor, instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulainya, tanggal selesainya, dan pengalaman kerja serta aksinya. Aksinya ini teman-teman ya. Misalnya kita tambah pekerjaan. Nah, yang jadi seringkali jadi pertanyaan itu di bagian tambah pekerjaan ini. Tambah pekerjaan ini. Nah, kita misalnya pilih instansinya dulu. Kalau teman-teman di instansi swasta silakan, kalau instansi pemerintah silakan. Nah, ini instansinya. Oke, silahkan dipilih di mana teman-teman ya. Oke, misalnya kita ambil di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini instansi atau pemerintahannya di sini sudah ada juga teman-teman ya. Ini secara otomatis terisi jika kita mengisi di atas. Selanjutnya di sini apa jabatannya? Nah, jabatannya misalnya guru. Nah, di sini tanggal mulai. Nah, tanggal mulainya teman-teman itu sebagai guru di SMPN 1 tadi, teman-teman ya. Oke, tanggalnya misalnya kita ambil saja 2020 Januari. Kita mulainya. Oke, ini ya. Selanjutnya tanggal selesainya. Nah, di tanggal selesai ini, jika teman-teman memang masih bekerja sampai saat ini di sekolah tersebut atau di tempat kerja tersebut, ya bisa sebenarnya memilih sampai dengan 31 Desember 2023, karena kita masih bekerja teman-teman ya. Meskipun hari ini belum 31 Desember, tapi ini menandakan bahwa kita masih aktif ya. Oke, selanjutnya kita masukkan gaji pokoknya misalnya 500.000 per bulan. Ini 500.000 per bulan. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini kan ada tulisan surat keputusan, ada nomornya, ada tanggalnya, terus pejabat yang bertanda tangan.
Nah, di sini kita sebenarnya itu memasukkan SK ya, nomor SK-nya teman-teman. Nomor SK-nya misalnya 3, misalnya kita ambil nomor 27 sekian, misalnya SMPN gitu atau apa teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di bagian bawah dari kop surat eh, SK pengangkatan ya, maksudnya di sana ada, silahkan dilihat nomor suratnya. Nah, biasanya di sana juga ada angka Romawi dan segala macam. Itu di akhirannya pastinya 2023. Oke, misalnya atau misalnya di sini 2020. Lihat saja di SK-nya yang diinput teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita memasukkan nomor SK, terus tanggalnya, itu tanggal berapa. Kita tadi memilih misalnya kita mulainya bekerja berdasarkan SK tersebut ya, terhitungnya misalnya Januari, biasanya itu 22 teman-teman ya. Nah, di sini pejabat yang bertanda tangan siapa? Siapa yang bertanda tangan di SK tersebut? Nah, kalau misalnya swasta ya siapa di situ? Terus kalau misalnya dari perusahaan siapa? Misalnya di perusahaan ya. Kalau misalnya untuk guru siapa kepala dinasnya yang bertanda tangan. Nah, ini sebenarnya adalah isi daripada SK. SK teman-teman ya, SK teman-teman itu SK pengangkatannya. Sedangkan yang di bagian sini jelas sekali ini teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah unggah kontrak atau surat perjanjian kerja Anda sesuai dengan riwayat yang Anda input pada menu ini. Nah, ini teman-teman ya, unggah kontrak atau surat perjanjian kerja. Nah, di sini kita harus unggah kontrak atau surat perjanjian kerja. Nah, ini teman-teman ya. Untuk melihat ini ada sebenarnya di bagian akhir. Setelah itu nanti kita klik simpan. Dan di sini sebelum teman-teman memasukkan filenya, teman-teman harus ingat dulu di sini terkait kontrak atau surat perjanjiannya atau surat pengalamannya. Nah, di sini ya ada 100 sampai 1 MB. Jadi lihat saja di sini. Di sini yang diminta surat kontrak atau perjanjian kerja, atau yang diminta adalah surat pengalamannya. Itu tergantung pilihan teman-teman ya. Tergantung apa yang teman-teman isikan. Nah, jika teman-teman sudah menginput, itu akan muncul di sini ya. Itu akan muncul di sini, dan jika ada kesalahan nanti ada aksi di sini. Aksinya itu bisa teman-teman ubah atau ganti, bisa diubah jika ada kesalahan dalam pengisiannya tadi ini teman-teman ya. Jika ada kesalahan bisa diganti. Ini jelas ya, di sini sudah ada perintah tanggal selesai, tanggal surat keterangan. Oke, teman-teman ya. Nah, untuk surat pengalaman kerja sebenarnya kita itu bisa nanti lihat di bagian dokumen ini. Jika kita sudah selesai di sini, baru muncul, teman-teman ya, kita di sini. Sebagaimana yang ada di sini. Nah, ya ini contoh surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini dia contohnya, dan di sini ada riwayat pekerjaannya. Di sini ada dua, ada PT Star, ada PT CBA. Itu jika teman-teman itu pernah bekerja di 2 instansi. Jadi jika cuma 1 instansi ya nggak usah ini teman-teman ya, tidak usah pakai ini. Dan di sini jelas sekali terkait jabatannya misalnya guru, masa kerjanya, tanggal mulainya tadi tanggal berapa, dan tanggal selesainya. Nah, di sini tertulis sampai dengan saat ini karena masih bekerja ya. Terus gajinya tadi berapa? Nah, ini surat keputusan. Surat keputusan ini adalah surat dari nomor SK kita. Terus siapa yang bertanda tangan di SK tersebut? Oke, selanjutnya di sini ada surat keterangan pengalamannya. Nah, ini surat keterangan pengalamannya, bukti pengalaman kerja 1. Nah, ini ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang ya, atau yang unit kerjanya. Siapa yang bertanda tangan? Misalnya di sini kalau dari yayasan ya mungkin kepala sekolahnya atau ketua yayasannya ya kalau guru. Atau kalau perusahaan HRD-nya siapa begitu. Yang jelas pimpinan unit kerjanya. Nah, sebenarnya juga untuk mendapatkan file seperti ini jelas ya, ini file 2023, teman-teman bisa cek
di bagian akhir dokumen ini nanti ketika mau unggah di sini jelas ada surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, ini sebenarnya ada di sini teman-teman ya. Kalau kita mau unduh surat yang tadi. Nah, surat yang ini ya. Surat yang ini. Kita sebenarnya bisa unduh di sini. Namun kita lihat tadi di SSC ASN sendiri kita baru bisa ke tahap dokumen jika kita menyelesaikan bagian riwayat ini. Selanjutnya terkait riwayat penulisan ilmiah ini jika ada teman-teman ya. Jika tidak ada ya kita bisa klik selanjutnya. Kita bisa klik selanjutnya kalau memang tidak ada. Oke teman-teman ya. Jadi semoga bisa dipahami terkait tambah pekerjaan ini atau pengisian riwayat pekerjaan ini. Jadi yang diupload di sini adalah surat pengalaman atau surat perjanjian kerja, sedangkan yang di sini adalah nomor SK, tanggal SK dan pejabat yang berwenang pada surat keputusan tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.